Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya. Dan hari ini saya akan melanjutkan notasi sigma part 2. Saya buat part 1, part 2, part 3 karena durasinya akan lama. Saya tuh nggak bisa kalau durasinya tuh agak lama gitu. Jadi saya buat berpart-part. Sebenarnya juga bisa, tapi untuk ekspornya dan juga ngeditnya juga itu akan lama. Jadi saya buat yang simple dan juga bisa dipahami gitu. Nah, sekarang soal selanjutnya yaitu soal ini. Nah, jika Anda menemukan soal yang kayak gini di notasi sigma, itu cara mengerjakannya itu sama kayak waktu kemarin. Rumusnya yaitu ini angka ini digantikan sama P. Jadi P ini nih yang ada di sini digantikan sama angka 2 ini. Oke, saya akan lanjutkan lagi. Nah, dan untuk ini itu jumlahnya. Yang berarti ini 2 ya. Yang berarti 2 sampai 5. Selesainya itu angka 5. Saya akan itu ya. Ini kan 3. 3 dikali titik ini tuh adalah kalian. Jadi bukan titik ya, tapi kalian. Kalau di MTK, kalau di pelajaran bahasa Indonesia itu beda. Tapi titik ini tuh kalian. Nah, di sini karena angka P-nya maksudnya huruf P-nya atau huruf abjadnya diganti sama 2, maka di sininya 2. Di sini ada kata tambah 5. Tambah 5. Langsung kasih tambah di sini. Terusnya buat lagi sampai angka 5. Kan ini baru 2. Nah, sampai angka 5. 3 dikali 3 kan habis angka 2 kan 3 ditambah 5. Terusnya selanjutnya lagi kasih kolom 3, ini masih tetap 3, yang berubah ini 4 ditambah 5. Nah, selanjutnya lagi karena angka tambah itu angka 5, berarti sini udah 4, berarti yang ini yang terakhir yaitu 3 kali 5 tambah 5. Nah, ini yang terakhir. Nah, itu sangat simpel. Selanjutnya sangat simpel, itu cuman dikalikan dan ditambahkan. Jadi semua ini nih dikalikan dan ditambahkan sampai sini. Nah, caranya 3 dikali 2. 3-nya ada 2 yaitu 6. 6 ditambah 5 hasilnya 11. Jadi kasih tambah. Nah, selanjutnya yang ini ya, yang ini 3 dikali 3. 3-nya ada 3 hasilnya 9. 9 ditambah 5 hasilnya berapa? Ya, bener, 14. Selanjutnya lagi 3 dikali 4 hasilnya 3-nya itu ada 4. Berapa? Ya, 12. Nah, 12 ini ditambah 5 karena ada kata tambah di sini 5. Jadi hasilnya ya benar 17. Karena 12 tambah 5 jadi ini 17. Nah, selanjutnya yang terakhir 3 nih ya. Terakhir 3 dikali 5 ditambah 5. 3-nya itu ada 5. Atau lebih simpelnya itu 30 dibagi 2. Berapa? 15 ya. 15 ada tambah di sini. Jadi hasilnya 20.
Selanjutnya apalagi? Cuman ditambahkan. Jadi dari angka 11 sampai angka 20 itu ditambahkan. Saya akan kasih waktu sebentar untuk Anda menghitung soal ini. 11 tambah 14 jadinya berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ya, Anda benar. Hasilnya yaitu maaf nggak kelihatan. 62. Oke. Bentar agak kurang kelihatan. Nah, hasilnya 62. Jadi cukup simple sebenarnya. Kalau Anda bisa, pertama itu bisa perkalian dan kedua itu bisa pertambahan. Sebenarnya matematika itu sebenarnya gampang. Tapi ada masalah yang utama yang harus diselesaikan atau dikuasai. Jadi masalah pertama itu kayak kita tuh menganggapnya susah. Soal ini susah. Aduh, ini nggak bisa nih, saya kayak gini nggak bisa. Itu kita nih, atau Anda sendiri, atau kalian, itu menganggapnya bahwa soal ini atau permasalahan ini susah. Jadi itunya, penyelesaiannya, jangan anggap suatu masalah atau tantangan itu disebut susah. Tapi dengan kata aku pasti bisa. Seperti Anda itu nggak bisa matematika, jangan bilang nggak bisa, tapi bilanglah ke diri Anda sendiri, yaitu aku belum bisa. Yang berarti kalau aku belum bisa, berarti aku harus belajar terus menerus untuk mengerti hal ini. Jadi jangan bilang nggak bisa dulu. Nah begitu. Dan untuk dikuasai, itu Anda harus menguasai namanya hal yang basic, yaitu perkalian, pertambahan, penjumlahan, dan pembagian. Nah itu yang Anda harus pelajari dan kuasai. Seperti 3 dikali 3, atau 3 ditambah 3, atau 10 dibagi 2, atau 5 dikurang 11. Itu Anda harus menguasai semua itu, baru bisa menguasai namanya matematika. Untuk MTK dan juga pelajaran lainnya yang diajarkan sekolah, sebenarnya itu agak gimana ya, seperti kayak scam gitu ya, atau penipuan. Saya setuju banget itu sama pendapatnya Timothy Ronald ya. Kalau Anda tahu ya, Timothy Ronald itu kayak pengusaha. Dan kalau pengen lihat, silakan aja lihat channelnya tentang pembahasan tentang saham, kripto, dan lainnya, itu ada. Saya setuju banget bahwa kalau sekolah itu scam atau sebuah penipuan yang menipu suatu kaum atau kelompok, individu atau kelompok gitu. Yang diajarkan itu sangat tidak relevan, yang dibutuhkan dan juga yang tujuannya apa itu sangat berbeda. Anda tujuannya itu kayak gini, tapi yang Anda pelajari setiap hari kayak gitu. Dan juga saya juga agak kesal juga sama sistem edukasi atau sistem dari pendidikan di Indonesia ini. Jadi kayak contohnya kayak bagi rata gitu. Orang punya kemampuan ini sama kemampuan ini dibagi rata gitu. Harus bisa semua. Saya katakan bahwa semua itu enggak harus bisa semua. Semua ilmu itu kita harus ketahui. Tapi enggak berhak semua ilmu itu harus kita pelajari. Semua ilmu itu harus kita ketahui, tapi enggak semua itu harus kita pelajari secara dalam. Carilah ilmu yang bermanfaat
atau berguna buat Anda sendiri gitu. Anda sendiri, misalnya, ilmu ini berguna nih buat masa depan saya. Pelajari sedalam-dalamnya. Jadi carilah ilmu yang membuat Anda itu, kok saya belajar ini buat apa gitu. Gak berguna juga. Kok aneh sih. Kok saya belajar ini? Harusnya kan belajar ini, bukan ini. Daripada Anda belajar sama yang gak tahu kayak bullshit gitu, pelajaran bullshit. Mending Anda cari pelajaran yang menurut Anda itu, inilah pelajaran saya, atau inilah ilmu yang saya butuhkan untuk nantinya. Saya setuju banget ya untuk pendapat Timothy Ronald bahwa sekolah itu scam. Ya, sekolah scam banyak sekali. Jadi kalau Anda pengen tahu, silakan aja cek videonya tentang sekolah scam menurut Ronald. Menurut Ronald sih, Timothy Ronald. Itu cari aja ya di Google ataupun di YouTube, itu ada. Oke, selanjutnya itu contoh soal selanjutnya. Contoh selanjutnya dari notasi skema. Sebenarnya saya tuh pengennya ini soalnya itu, atau intinya tuh saya tuh ini soalnya ini sebenarnya ada yang ketiga. Itu contoh soal yang ketiga. Kenapa saya yang terakhir ya? Jadi yang terakhir contoh soalnya, karena ya sebenarnya saya belum terlalu inget gitu ini cara mengerjakannya kayak gimana. Tapi masih inget lah untuk mengerjakannya. Nah, jika Anda menemukan soal yang kayak gini, caranya itu sebenarnya itu dikurangin. Sama aja gitu seperti contoh ini, yaitu di sini diganti sama ini. Jadi abjad diganti sama angka. Oke, saya mulai aja. Tadi ada sedikit gangguan ya. Jadi intinya ini abjad yang ada di sini itu digantikan sama angka. Angka 1 yang ada di sini ya. Jadi kayak gini. Karena digantikan jadinya 2 dikurangi 1. Karena ada kata kurang di sini. Dan satunya ini itu dari sini, dari abjadnya ini. Abjad nih yang ada di sini itu digantikan sama angka yang ada di sini. Jadinya kayak gini. Nah, sama ini juga ngaruh. Sama kayak ini itu seperti 1 sampai 7. Atau misalnya ini tuh 6. Jadi kalau 6 berarti 1 sampai 6. Kita mulai aja ya selesainya. Terus saja sampai angka 7 ini. Jadi cukup simpel aja gitu. Terus 2 dikurangi 3, habis 3 apa? 4. Lanjut lagi sampai 7, angka 7. Kalau ini yang ada di sini itu nggak berubah, ini nih nggak berubah, tetap 2. Yang berubah ini abjad yang digantiin angka yang akan berubah sampai angka 7 yang ada di atas ini. Ini baru 4. Jadi belum 7, belum selesai. Kurang lagi 5 sampai 7. 6. Nah, ini yang terakhir. Nah, jadi gitu. Aduh, jatuh. Jadi itu cukup simple, sama kayak soal-soal yang lainnya, tapi ini agak beda karena ini dari pengurangan. Karena ini kalau ini kan ada pengalihan pertambahan, yang waktu kemarin kan itu ada yang namanya pembagian ya, pembagian, terusnya ada yang nama akar-akar gitu, seperti akar 2, akar 3. Nah, kalau ini pengurangan. Nah, pengurangan ini habis udah kayak gini itu tinggal dikurangkan. 2 dikurang 1, terusnya
2 dikurang 2 atau 2 dikurang 3, jadi seterusnya. Jadi notasi sigma itu sama aja gitu soal-soalnya, karena rumusnya juga sama. Tapi kalau untuk kayak contoh saya mulai saja, ini tinggal dikurangin aja, 2 dikurang 1 hasilnya 1, terus ditambah 2 dikurang 2 hasilnya 0, tambah lagi 2 dikurangi 3 hasilnya yaitu 1 min. Kenapa 1 min? Karena yang 3 ini kalah dari angka 2. Jadi misalnya kalau si min ini lebih besar daripada angka tambah, maka dia yang menang. Atau sebaliknya juga, kalau si min ini lebih kecil angkanya daripada si tambah ini, maka dia yang kalah. Jadi contoh simpelnya kayak gini. Misalnya min 3 dikurangi 1. Nah, min 3 ini menang karena angkanya lebih besar. Jadinya min 2. Atau misalnya ini 2 dikurangi 1. Nah, si min 1 ini kalah sama angka 2 yang tambah ini. Yang di sini itu gak ada pengurangan. Kalau di sini kan ada pengurangan. Jadi makanya kalah karena angkanya lebih kecil daripada angka yang sebelahnya. Jadi 2 dikurang 1. Jadi nggak pakai min. Jadi kayak gitu. Oke. Selanjutnya yaitu bentar agak buram. Oke. 2 dikurangin 4. 2 dikurangin 4 hasilnya 3. 2. Oke, saya ulangin lagi ya. Tadi sedikit ada masalah, jadi saya harus potong videonya. Ya ada anak-anak, jadi itu mengganggu, sebenarnya ganggu. Jadi videonya jadi kepotong gitu. Nah, ini udah selesai, udah dikurangin semua. 2 dikurangi 1 hasilnya 1, 2 dikurangi 2 hasilnya 0. Udah semuanya sampai yang 2 dikurangi 7. Intinya ini dikurangin. Dan juga ini juga pakai yang namanya ini. Mungkin di antara kalian itu pernah mendengar namanya min. Ditambah min hasilnya plus. Nah, ini juga make. Nah, ini tinggal dijumlahkan saja berapa hasilnya. Seperti 1 ditambah 0 dan 0 ditambah 1 min sampai min 5. Hasilnya berapa? Coba Anda hitung ya. Saya akan kasih waktu. Oke, sudah menghitung. Hasilnya 14. Nah, jadi untuk soal yang kelima ini atau contoh soal yang kelima ini itu agak rumit mudah sebenarnya. Yang penting kalian itu harus tahu namanya pengurangan. Harus tahu pengurangan itu kayak gimana, terusnya tahu yang kayak sistem kayak gini itu kayak gimana, terusnya sistem kayak gini itu kayak gimana, itu harus tahu. Dan juga hal lainnya. Oke, itu aja dari saya. Nanti juga saya akan buat video yang lainnya tentang MTK ya. Ada pelajaran lainnya. Dan mungkin saya akan ngulik lagi pelajaran MTK kelas 10 ya, tentang matriks. Matriks itu bukan yang kayak itu ya, bukan kayak pekerjaan itu, bukan, atau perbudakan, bukan. Tapi matriks dalam bahasa MTK. Karena dalam satu kata itu banyak bahasa. Seperti zat di bahasa Indo
sama jad di Islam itu beda. Atau misalnya cool di bahasa Inggris dan cool di bahasa sifat ya atau psikologi itu sangat berbeda. Oke, itu aja dari saya. Dan kurang lebihnya minta maaf jika ada salah atau penyampaian. Jika ada pertanyaan yang mungkin ditanyakan, silakan komen di bawah. Dan jika suka, silakan aja like ataupun subscribe. Di sini saya nggak maksa untuk kalian untuk subscribe atau enggak, karena di sini saya itu pengen buat sistem edukasi yang gratis tanpa harus melewatkan apapun gitu, tanpa biaya intinya mah, gratis. Ini untuk semua. Oke, sampai jumpa di next video. Dadah. Love me like a Hellcat.